warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi seluruh sahabat Fatayat dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah 75 tahun yang lalu Indonesia sudah dinyatakan merdeka, terbebas dari ancaman para penjajah. Setiap daerah memiliki ciri khasnya tersendiri dalam memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia setiap tahunnya. Meskipun saat ini kita berada di tengah pandemi COVID-19, tapi saya yakin tidak melunturkan semangat nasionalisme dan juga patriotisme dari sahabat-sahabat semua untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Setiap momen 17 Agustus kita kerap kali masih dibayang-bayangi oleh beberapa pertanyaan-pertanyaan mendasar yang wajib untuk kita refleksikan bersama sahabat-sahabat. Antara lain adalah sudahkah semua bangsa Indonesia menikmati kemerdekaan? Itu pertanyaan yang agaknya nakal, tapi memang mari bersama-sama kita refleksikan. Saya teringat pesan Bung Hatta bahwasanya kemerdekaan itu bukan hanya merdeka dari segala macam penindasan. Dengan kata lain, ketika masih terjadi eksploitasi di Indonesia, maka bangsa Indonesia belum seutuhnya merdeka, sahabat-sahabat. Banyak warga Indonesia yang masih buta huruf, kemudian diperbudak oleh kebodohan, oleh kemiskinan, oleh pengangguran, dan lain-lain. Namun yang paling menyedihkan adalah kaum perempuan hari ini masih diperlakukan semena-mena ya oleh beberapa oknum, dan posisi kita di ranah publik itu belum setara dengan laki-laki. Sementara dalam pemahaman gender, tupoksi perempuan dan laki-laki di ranah publik itu seharusnya sejajar, sahabat-sahabat. Kita memiliki kemampuan yang sama dalam hal memimpin, kemudian untuk menjadi tokoh di masyarakat dan sebagainya. Ini menarik untuk kita refleksikan bersama di momen kemerdekaan ini, sahabat. Di sini soal pengertian merdeka, saya mengambil definisi kemerdekaan dari Profesor Biarkara yang menyatakan bahwasanya merdeka adalah suatu kekuasaan terhadap diri sendiri untuk berbuat ataupun tidak berbuat sama sekali. Sebenarnya peran perempuan dalam rangka mengisi kemerdekaan dan pembangunan sangat dibutuhkan, sahabat. Hal itu terbukti dengan adanya peran perempuan untuk ikut berpartisipasi aktif dalam memperebutkan kemerdekaan, meraih kemerdekaan Republik Indonesia sejak 75 tahun yang lalu. Kita tahu bersama bahwa Indonesia memiliki tokoh revolusioner wanita yang membebaskan para perempuan dari belenggu kebodohan, dan pergerakannya itu bisa terdengar sampai kancah internasional. Di sisi lain, dalam koridor Islam, kita pun memiliki tokoh pahlawan, pemimpin perang yang sangat luar biasa. Beliau adalah istri Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menjadi pemimpin perang pada saat perang Jamal, ketika itu membela sahabat Utsman bin Affan. Kedua peristiwa itu memberikan kita bukti konkret bahwa perempuan itu bisa setara dengan kaum laki-laki dalam ranah publik, teman-teman. Keberhasilan pembangunan manusia dinilai dari terciptanya ruang dan kesempatan kepada perempuan untuk menyuarakan dan didengar pendapatnya, dimulai dari lingkup yang kecil, sahabat, dari lingkup keluarga. Akan sangat baik apabila perempuan mampu menduduki posisi-posisi yang strategis sebagai bentuk kesetaraan gender. Berbicara tentang esensi kemerdekaan perspektif perempuan, kami dari Fatayat PAC Banyumas mengajak sahabat-sahabat semua untuk sama-sama merefleksikan, mempertanyakan kembali dan berkaca pada situasi dan posisi perempuan saat ini yang masih rentan dengan kekerasan. Kita bisa lihat bahwa angka kekerasan, grafik kekerasan perempuan itu setiap tahun itu meningkat, sahabat. Peristiwa tersebut menegaskan kepada perempuan kalau dia mendapatkan kekerasan baik di dalam rumah maupun di wilayah publik. Jika hal-hal tersebut masih saja terjadi, apakah perempuan bisa merdeka, sahabat? Tentu
tidak, budaya perempuan terbelenggu sehingga situasi perempuan tidak mengalami kemajuan. Sementara itu, Islam sangat menghargai keberadaan perempuan, sehingga dalam Al-Quran ada surat khusus yang membahas tentang kedudukan perempuan. Wanita dalam Al-Quran merupakan suatu peningkatan nyata dari keadaan di Arabia pra-Islam. Yang paling baik di antara kalian adalah yang memperlakukan istrinya dengan cara yang baik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Pun dengan aturan poligami, sahabat, sering ditafsirkan salah. Aturan Al-Quran dalam Quran Surat An-Nisa ayat 3 menjelaskan bahwa para perempuan itu harus mendapatkan perlakuan yang adil, telah mendorong banyak tokoh modernis untuk mendalilkan monogami sebagai bentuk yang ideal. Adanya bentuk perlindungan kaum perempuan dari faktor spiritual seharusnya membangkitkan semangat kita untuk bisa mengaktualisasikan diri kita di kancah publik, sahabat semuanya. Perempuan harus berani muncul berpartisipasi aktif dalam membentuk keluarga yang ideal sesuai dengan syariat. Kemudian perempuan harus berani muncul dalam organisasi, lingkungan masyarakat sebagai penggerak. Kemudian perempuan harus bisa sampai di ranah pemerintahan. Meskipun dengan cara-cara sederhana, jika dilakukan bersama-sama dan terus-menerus dapat menimbulkan kepercayaan masyarakat sehingga terbentuk konstruksi sosial yang akan berpihak kepada perempuan. Perempuan harus sejajar dengan laki-laki dalam kancah publik serta dapat mengaktualisasikan kemampuannya, sahabat. Besar harapan saya muncul kesadaran, upaya partisipasi dan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat dalam mendukung tujuan kita bersama, yaitu memberdayakan perempuan dan kesetaraan gender. Penghormatan kepada perempuan berani merubah paradigma cara pandang bahwa perempuan harus dipandang sebagai makhluk yang terhormat, sahabat. Bahwa perempuan memiliki akal yang sempurna dan bukan sebagai objek seks. Memanusiakan perempuan yaitu kecerdasan dan keahliannya diakui, serta perempuan dapat mendapatkan perlakuan yang tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan juga perempuan, sahabat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita menjadi perempuan yang berdaya dan mandiri dari berbagai aspek. Salam cinta ya untuk seluruh perempuan yang ada di Indonesia. Semoga Allah mempermudah dan ridho atas perjuangan kita, sahabat. Mari bersama-sama kita mengembangkan kemampuan kita sebagai perempuan agar perempuan tidak dinilai sebelah mata oleh beberapa oknum. Sudah saatnya perempuan Indonesia ini bergerak untuk bisa membebaskan hak-hak kita, kemudian membebaskan diri kita dari berbagai belenggu yang selalu membayang-bayangi kehidupan kita. Salam sukses untuk seluruh sahabat Fatayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.